Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farudin dengan NIM A220190058 kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan mengenai makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Makalah yang saya buat dengan judul Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Seorang guru penting untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, perencanaan pembelajaran memiliki peran yang penting karena merupakan langkah awal dalam menentukan keberhasilan pada tahap berikutnya dan memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jika perencanaan pembelajaran lebih fokus pada langkah pelaksanaan pembelajarannya, maka pengelolaan kelas lebih menekankan kepada tindakan seorang guru dalam mengelola kelas sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di dalam konsepsi terdapat definisi, tujuan, prinsip, dan manfaat. Definisi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang direncanakan untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan pemeliharaan situasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pengelolaan kelas adalah penciptaan suasana dan kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam suatu kelas dapat belajar secara efektif. Selanjutnya, tujuan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah untuk mengorientasikan kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar guru. Sedangkan tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif dan efektif sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal. Selanjutnya, prinsip perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Untuk prinsip perencanaan pembelajaran yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis, kesiapan belajar sebagai dasar pengajuan, mempertimbangkan keunikan siswa, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus atau indikator, dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan prinsip pengelolaan kelas yaitu terdapat prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip perhatian, prinsip persepsi, kemudian prinsip retensi, dan prinsip transfer. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Manfaat perencanaan pembelajaran yaitu membantu guru dalam mengenal kebutuhan peserta didik. Manfaat perencanaan pembelajaran tidak hanya bagi guru saja, tapi juga bagi siswa, di mana peserta didik atau siswa memperoleh guru yang telah siap sebelum pembelajaran dimulai, akan meningkatkan kepercayaan diri dan antusiasme terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, manfaat pengelolaan kelas yaitu untuk mendorong siswa berani mengungkapkan pendapat secara bebas terhadap suatu masalah, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan menumbuhkan rasa toleransi. Sumber perencanaan pembelajaran: 1. UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, 2. PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, 3. Permendikbud nomor 21 tahun 2021 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, 5. Permendikbud nomor 22 tahun 2021 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, 6. Permendikbud nomor 23 tahun 2021 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah, 7. Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Berdasarkan mata pelajaran PPKN SMA kelas 11 bab 6 dengan materi pokok memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas yaitu kebutuhan peserta didik. Dalam menganalisis kebutuhan peserta didik harus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang beragam yang dimiliki oleh peserta didik. Penentuan tujuan. Dalam menentukan tujuan harus memenuhi 4 komponen, yaitu A, B, C, dan D. Apa itu A, B, C, dan D? A adalah untuk audience, B untuk behavior, C untuk condition, dan D untuk degree. Pemilihan bahan ajar.
dalam memilih bahan ajar, menentukan aspek-aspek yang termasuk dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan dan rujukan pemilihan bahan ajar. Selanjutnya, implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Seorang guru atau calon guru memiliki keterlibatan dengan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Dengan perencanaan pembelajaran, seorang guru atau calon guru dapat merencanakan proses pembelajaran dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain memiliki keterlibatan dengan perencanaan pembelajaran, seorang guru dan calon guru memiliki keterlibatan dengan pengelolaan kelas. Hal ini karena di dalam kelas akan saling terpadu dan berinteraksi antara siswa dengan berbagai latar belakang, kemudian guru dengan berbagai kompetensinya, dan kurikulum dengan berbagai komponennya. Oleh karena itu, guru memegang peran penting dalam mengelola kelas agar menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang kondusif sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, setelah saya sampaikan pemaparan mengenai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas tadi, dapat saya simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan pembelajaran, seorang guru dapat merencanakan pelaksanaan pembelajaran dengan baik, kemudian diikuti dengan pengelolaan kelas yang baik sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat kondusif dan efisien. Dengan memahami perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas, diharapkan seorang guru atau calon guru dapat membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dirancang secara sistematis dengan memperhatikan prinsip, fungsi, dan komponen perencanaan pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan berhasil untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Suksesnya perencanaan pembelajaran yang telah dibuat guru merupakan sebagai penentu awal keberhasilan yang akan diperoleh oleh seorang guru. Perencanaan pembelajaran adalah upaya guru untuk menciptakan suasana dan kondisi kelas yang kondusif sehingga memungkinkan siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar efektif dan efisien. Sekian pemaparan makalah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.